tes manis. Itu teh manis ya. Baik, terima kasih adik-adik Imawan dan Imawati Fakultas Hukum ya, yang berbahagia meskipun tidak lagi di pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya di belakang masih kurang semangat ya. Saya yakin karena dari pagi belum sarapan ya. Biar lebih semangat saya kasih sebuah pantun ya. Kupinang dia cepat-cepat agar tak dilamar orang lagi. Biar lebih semangat, ya jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merah itu tandanya semangat ya, seperti baju saya dan kursi. Ya, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah nafasnya, buka dulu ya biar kelihatan gantengnya. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Baik para hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat, adik-adik Imawan dan Imawati ya. Jadi kalau bahasa Arabnya Imawan wal Imawat gitu ya. Ta'nya mati di akhirnya. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah pada siang hari ini, sore hari ini ya. Kita bisa bersilaturahim di ruangan aula Fakultas Hukum pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bisa selalu memanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan berbagai macam kegiatan keislaman. Salah satunya adalah kajian, atau di sini disebutkan tabligh akbar, tapi kecil-kecilan. Alhamdulillah, dari kecil-kecilan dulu. Nanti kalau udah lama-lama juga jadi besar, ya kan? Ya, begitulah kehidupan manusia ya. Berawal dari sesuatu yang kecil, nanti menjadi besar. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman adik-adik IMM ya, Fakultas Hukum, kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Tetap jaga protokol kesehatan ya, pakai masker. Karena ini saya sendiri jadi nggak pakai masker, nggak apa-apa ya. Kemudian jaga jarak atau bahasa lainnya LDR. Kemudian juga cuci tangan atau pakai hand sanitizer ya. Ini wajib sekarang ya, wajib. Jadi teman-teman, nggak hanya puasa aja yang wajib, tapi juga banyak yang wajib yang harus kita kerjakan. Itu semua adalah untuk kebaikan kita ya. Mudah-mudahan teman-teman adik-adik dalam kondisi pandemi saat ini, kita berpuasa tahun kedua ya, tahun kedua saat ini kita ya berpuasa di masa-masa pandemi. Mudah-mudahan ya, dengan doa teman-teman semuanya, pandemi ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Iklan ini disponsori oleh MUI. Karena saya kan anggota MUI, jadi disuruh diberikan mandat ya, amanah oleh MUI untuk mensosialisasikan tentang protokol kesehatan kepada teman-teman semuanya. Ingat 3M ya, 3M itu ya, bukan lem ya, kan ada juga lem 3M. Baik teman-teman semuanya, para hadirin wal hadirat
imawan dan imawati yang berbahagia. Pertama-tama sekali tentu saya ingin perkenalkan diri tadi sudah ya. Ada di YouTube saya, my channel gitu ya. Yaitu Adi Mansah channel. Jangan lupa di subscribe gitu ya. Siapa? Ya. Pokoknya saya pulang dari sini itu harus nambah ya. Harus nambah sebanyak peserta ini. Ya. Alhamdulillah ya, saya aktivitasnya di samping menjadi seorang dosen fakultas, bukan hanya fakultas ekonomi ya, saya ngajar di FISIP juga ya. Dulu juga pernah ngajar di hukum, tapi karena saya nggak kuat di hukum ya, siapa yang kuat di hukum ya? Akhirnya saya fokus ke ekonomi dan FISIP, dan sekarang FIP juga saya ngajar ya, di FAI juga ngajar. Kemarin juga saya ngisi DAD, FKM juga. Alhamdulillah, saya banyak orderan, jadi saya dosen panggilan ini ya. Tadi juga saya ngisi materi Fathul Qulub ya, acara Baitul Arqam Tendik Divisit. Jadi 2 hari ini saya juga full ini ya, 2 hari ini dari kemarin sampai hari ini. Setelah ini saya balik lagi ke visit ya, penutupan acara Baitul Arqam. Alhamdulillah teman-teman semuanya ya, jadwal memang padat, tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertatap muka dan bersua. Meskipun teman-teman di sini ya ada beberapa orang yang tidak asing wajahnya bagi saya, mungkin sudah kenal dengan saya. Makanya untuk lebih kenal lagi jangan lupa di subscribe ya. Jadi bisa nanti, dan nyalakan loncengnya, teng ya. Biar nanti kan ada info-info terbaru ya. Nah, bisa masuk langsung informasinya. Jangan lupa itu. Satu-satunya dosen ya, dan kemudian dosen AIK ya, yang YouTuber ya, meskipun nggak viral ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita eksistensi ya, syiarnya itu. Saya untuk menjadi untuk upload video, ceramah dan lain-lainnya bukan tujuannya untuk viewer atau YouTuber. Tapi paling tidak nanti ketika dipanggil oleh Allah SWT, saya meninggalkan amal jariah, ya kan ya. Makanya jangan sekali-kali upload TikTokan yang nggak jelas gitu ya. Ya nanti ketika meninggal TikToknya masih gini kan, kita udah mati gitu loh. Nah, maka upload yang baik-baik. Jadi amal jariah, ya kan? Kalau udah meninggal, masya Allah, orang lihat ceramah kita, video kita. Ya. Oke teman-teman semuanya, tanpa memperpanjang kalam ya, langsung saja kita lihat ini. Ini dia nih. Jangan lupa tuh yang merah itu loh, harus diputihkan itu, ya. Ya, oke ya. Jadi iman dan takwa. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman pimpinan komisariat IMM Fakultas Hukum. Saya sangat senang sekali dan saya sangat bangga sekali ketika saya diundang oleh adik-adik IMM. Hampir semua fakultas di UMJ ini saya pernah ngisi materi. Dan juga adik-adik IMM mungkin masih ingat kemarin itu kita DAD di Parung ya, di Zeni ya, di tempat militer ya gitu ya. Saya masih ingat itu. Waduh, saya ngebayangin kalau saya disambut sama tentara berbaris gitu ya. Tapi ternyata enggak. Pas saya datang itu masih ada yang tidur gitu ya. Karena saya datangnya kebagian, bener ya, masih belum ada yang siap gitu ya. Dan tempatnya daerahnya becek lagi ya, masya Allah. Itulah seorang kader itu begitu. Makanya kenapa itu IMM itu merah bajunya, karena berani dan tangguh gitu loh. Jadi nggak kaleng-kaleng gitu lah gitu ya. Jadi beda sama kader-kader yang lain gitu ya, yang bajunya mungkin pink atau apa gitu ya. Baik teman-teman semuanya, panjang sekali ya kalau saya pengen bercerita. Kenapa? Karena saya sering sekali bersama adik-adik IMM ini ya. Makanya saya selalu itu, kalau saya ngisi di tempat-tempat IMM itu atau kader-kader IMM itu saya selalu pakai baju merah gitu ya. Nah, karena apa? Melambangkan berani. Apalagi ke Zeni itu kan jauh ya, luar biasa, masya Allah. Jadi, tapi alhamdulillah, saya selalu hadir. Kemarin baru terakhir di daerah kesananya lagi tuh, hampir mentok itu ke sana, Ciseeng, sebelah kanan
di Villa Rusa ya, Villa Telaga Rusa ya, tinggal villanya aja, telaganya udah kering, rusanya udah habis. Saya baru isi Fakultas Pertanian, alhamdulillah sampai di sana saya ya habis Jumat itu jam 3 ya, menjelang asar ya, jam 3 selesainya maghrib saya ya, alhamdulillah. Jadi saya selalu hadir insya Allah, makanya jangan bosan-bosan undang saya ya, asal mau dengerin apa yang saya omongin aja gitu ya, jangan bosan gitu. Alhamdulillah saya juga di Pemuda Muhammadiyah ya teman-teman, mungkin di biografi saya sebelumnya pernah saya ini ya sampaikan juga. Baik, karena waktu kita sangat sempit dan mepet ya, karena apalagi hari ini mungkin ada buka puasa ya, ada santunan juga. Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi Ramadan itu adalah Ramadan ya dimana kita saling peduli ya dengan sesama kita. Ya, kita harus melihat kiri kanan kita, depan belakang kita, harus peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita egois gitu ya hidupnya gitu ya, punya banyak uang ya, banyak harta, tapi pelit gitu ya terhadap orang-orang yang memiliki kebutuhan gitu ya. Meskipun mungkin kita belum mampu banyak ya, sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting ada. Nah, itulah eksistensi seorang kader itu. Jadi tidak melihat kepada jumlahnya besarnya, tapi melihat ada nggak, kan gitu ya. Nah itu luar biasa. Oke teman-teman, iman dan takwa. Jadi saya apresiasi sekali lagi kepada teman-teman ada di MBM, pimpinan komisariat dan juga para senior di sini semuanya. Ya mungkin ada pimpinan juga ya, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, anggota, dan semuanya lah ya. Nah, dan kemudian tentunya kepada peserta, para hadirin wal hadirat, sohim dan sohiman. Baik, tanpa memperpanjang kalam, izinkan saya ingin bahas ya, meskipun materinya itu luar biasa bagus gitu ya, dan sangat mantul gitu istilahnya gitu ya. Tapi mohon maaf saya nggak bisa menayangkan mungkin seperti apa yang diharapkan gitu ya. Karena materinya saya lihat tonnya itu padat gitu ya materinya gitu ya. Itu udah materi pengkaderan juga gitu ya. Karena udah ada tonnya. Kalau ceramah atau tabligh akbar itu biasanya secara umum saja disampaikan. Baik, kembali ke laptop ya, itu ya. Iman dan takwa tadi udah kita lihat bagaimana ya iman dan takwa itu berperan penting dalam kehidupan kita ya. Apalagi kan Ramadan ini kan endingnya Ramadan itu kan adalah ketakwaan ya. Ya teman-teman ya, ending daripada Ramadan itu adalah takwa. Kan la'allakum tattaqun. Jadi endingnya itu ya. Jadi mahathah akhirnya itu ya, atau pelabuhan terakhir daripada Ramadan itu, rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan itu adalah ketakwaan, dan nanti akan melahirkanlah perilaku-perilaku yang baik atau akhlakul karimah, tentunya didasari dengan iman. Jadi iman dan takwa lahirlah akhlakul karimah. Baik teman-teman, sebagai pendahuluan ya, iman itu merupakan inti dari ajaran Islam. Jadi seorang yang Islam itu tidak akan dikatakan Islam kalau dia tidak beriman, ya kan? Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan kan, wahai orang beriman, ya masuklah kalian ke dalam ajaran Islam itu secara kafah, secara menyeluruh gitu ya. Ya, maka inti dari permasalahannya apa? Iman. Dan perhatikan teman-teman, semua perintah-perintah Allah itu biasanya diawali dengan iman. Coba lihat. Ya kan, puasa diawali dengan iman. Contoh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ya kan, kutiba alaikumusiyam, ya diwajibkan atas kalian berpuasa, dan sampai akhir. Jadi rata-rata perintah Allah itu didasari dengan keimanan gitu. Nah nanti yang paling uniknya adalah biasanya setelah kita melakukan perintah Allah, di akhirnya biasanya ditutup dengan ketakwaan. Nah ini menarik nih. Nanti akan saya lihatkan bagaimana nanti peran Islam, peran iman, dan juga peran ketakwaan sehingga melahirkanlah sebuah perilaku yang baik atau akhlakul karimah. Teman-teman, yang kedua, Nabi dan Rasul diutus menyampaikan risalah tauhid atau iman. Iman itu juga bisa dikatakan tauhid atau akidah. Di dalam materi al-Islam, AIK kita udah belajar itu. Bagaimana kita
ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, kitab-kitab dan lain-lainnya. Kemudian iman merupakan kewajiban semua hamba, ya, dalam memeluk ajaran Islam. Kewajiban itu, kalau seseorang Islam tidak beriman ya percuma ya. Ya, jadi tidak dikatakan seorang yang muslim kalau dia tidak beriman, ya. Jadi Islam adalah agama yang mengajarkan tentang bagaimana kita beriman. Jadi, tapi pertanyaannya adalah juga mana yang duluan, iman atau Islam? Nah, ini jadi masalah juga, ya. Kadang-kadang ada orang Islam tapi gak beriman, kan gitu ya. Ada juga orang beriman tapi gak Islam. Atau ada orang yang yakin sama Tuhan tapi gak beragama. Ada tuh yang lagi viral artisnya. Nah, saya tahu deh itu ya. Jangan kamu yang gak tahu ya. Ada itu yakin sama Tuhan, ya tapi gak beragama gitu loh. Ada kan? Yang penting katanya saya yakin sama Tuhan, ya katanya kan gitu ya. Apa namanya, yakin tentang kebaikan, keburukan dan lain-lainnya, tapi dia nggak mau beragama, ya. Ini nggak benar, ya. Ini di luar ajaran Islam. Jadi yang jelas bagaimana kita meyakini bahwa ya iman itu, ya, itu adalah bagian dari kewajiban seorang muslim. Iman dasar dan asas dari segala ibadah. Nah, jadi kalau kita beribadah nggak beriman juga nggak benar. Sama kayak tadi puasa nggak iman dasarnya, ya kan? Haji nggak iman dasarnya, jadi lagi-lagi percuma. Maka oleh karena itu, seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka harus dilandasi dengan iman. Berpuasa harus dengan iman. Ada dalilnya kan? Jelas itu. Puasa ada ayatnya, hadisnya juga ada. Man shoma Ramadhana imanan, kan imanan itu. Iman yang pertama. Jadi sebenarnya sudah satu paket gitu ya. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus didasari dengan keimanan. Kenapa? Karena Al-Qur'an yang bicara dan juga hadis, ya, dari baginda Rasulullah SAW. Ya, kemudian iman sebagai apa itu? Apa lanjutannya di bawahnya? Nah. Iman sebuah sumber, ya, meraih kebahagiaan, meraih surga atau neraka, ya. Nah, meraih takwa maksud saya, ya. Jadi itu tadi iman meraih atau sumber daripada meraih ketakwaan, nah, derajat takwa. Nah, itu yang sudah saya sampaikan dulu tadi. Next saja. Ini saya perhatikan. Ya, perhatikan ilustrasi sebuah pohon berikut ini. Teman-teman bisa menjelaskan? Ada yang paham untuk menjelaskan makna atau maksud dari pohon ini? Ada? Bisa? Berani? Ayo, come on. Oke, ini sebuah pohon. Entah pohon apa itu, entah mangga, entah jeruk. Kayaknya mangga ya. Tapi intinya ini adalah sebuah pohon yang komplit, yang lengkap. Pertama ada batang, di bawahnya ada akar atau urat, ya. Akar. Nah, ada akar, ada batang, ada dahan atau daun, dan ada buah. Dari sini sebenarnya udah tahu lah, ada penjelasan di situ, ya. Ya, akar itu apa? Diibaratkan. Kalau kita perhatikan akar itu, itulah yang dinamakan Islam. Paling asas, paling dasar. Jadi segala sesuatunya, ya, imankah, takwakah, atau apakah namanya, itu didasari dengan Islam dulu, ya. Makanya Islam itu kan dibina atas 5 perkara, kan gitu ya. Ya, bunyal Islamu ala khamsin. Jadi dibina Islam itu atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, salah satunya adalah syahadat kepada Allah. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat. Ya, nanti kan kita jabarkan itu kalau misalnya orang yang sholat itu adalah orang beriman, kan gitu ya, orang yang bertakwa dan lain-lainnya. Tapi nggak usah kita kesana dulu, karena kita akan membahas bagaimana pohon kayu ini bisa berdiri. Asasnya, dasarnya, pondasinya adalah ada akar. Itulah yang dinamakan Islam. Segala sesuatunya adalah didasarkan Islam. Mau apapun kita, perilaku kita, mau apapun amalan kita, kalau kita nggak Islam, percuma, kan begitu. Nah, oleh karena itu asasnya itu Islam. Yang kedua, batangnya itu yang kokoh apa? Itu adalah landasan
yaitu tauhid atau akidah. Nah, itu akidah. Ya. Kemudian akidah batang. Udah ada akar, kemudian udah ada batang. Kemudian apa lagi supaya komplit? Yaitu adanya dedaunan atau rantingan, daun dan ranting. Ya, kalau ada pohon di sini bisa. Ya, kayak gitulah pokoknya. Ya, ada daun, ada ranting. Udah sempurna belum? Udah nyaris sempurna kan gitu ya. Tapi apalah gunanya pohon yang besar, yang kokoh, kemudian batangnya juga kuat, ada daunnya lebat, tapi gak ada buahnya kan gitu ya. Nah teman-teman para hadirin, buahnya itulah yang dinamakan tauhid.